Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim Suryo dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan materi yang berjudulkan karakter kepemimpinan para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sejarah Islam. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seseorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal atau duniawi, yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Kemudian Khalifah Abu Bakar. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Kemudian Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Sejak masa mudanya, Abu Bakar ini telah dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, berkepribadian baik, dan ikhlas dalam setiap perilakunya. Semasa pemerintahan Abu Bakar, banyak peristiwa-peristiwa baru yang terjadi, yaitu diantaranya yang pertama, sistem politik yang bersifat sentral. Adapun kebijakan beliau di bidang pemerintahan yaitu bermusyawarah, Baitul Mal, dan kekuasaan undang-undang. Dan yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Yang ketiga, terjadinya perang Riddah. Dan yang terakhir, yang keempat, pengebulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sedikit profil tentang beliau. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 558 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasim. Beliau seorang pemberani serta dijuluki singa padang pasir. Dan beliau merupakan orang yang cerdas, cepat berpikir, sehingga dijuluki Abu Faiz. Ada beberapa peristiwa semasa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab ini. Yang pertama, masalah tentang pemerintahan. Kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagiannya Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Kemudian tentang kepemimpinan, adanya musyawarah APBN untuk rakyat, menjunjung tinggi kebebasan, siap mendengarkan kritikan, dan terjun langsung dalam mengatasi masalah rakyatnya. Kemudian tentang lama memimpin, memegang tampuk pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, mulai tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 1323 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi pada tanggal 25 Zulhijjah setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang lemah lembut dan pemalu membuat Utsman bin Affan disegani oleh Rasulullah SAW dan malaikat. Selalu merasa sungkan jika sampai tidak menolong kaumnya yang sedang dalam kesulitan. Ada beberapa peristiwa dan sifat kepemimpinan di masa Utsman bin Affan. Yang pertama, sifatnya yang lembut dan pemalu membuat Utsman disegani Rasulullah SAW dan malaikatnya. Dan yang kedua, selalu merasa sungkan jika sampai tidak menolong kaumnya yang kesulitan. Yang ketiga, kekayaan melimpah di tangan Utsman memberi dukungan besar pada agama Islam. Dan yang ketiga,
punya gagasan brilian dalam membukukan Al-Quran menjadi mushaf pertama kali. Dan yang terakhir, kelima, sabar dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala saat fitnah besar menimpanya di penghujung hayat. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Profil singkat beliau: Ali bin Abi Thalib, putra dari perkawinan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf dengan Fatimah. Kali terjadi antara sesama keluarga Hashim. Beliau dilahirkan di Mekah, tempatnya di Ka'bah Masjidil Haram, di kota kelahiran Bani Hashim, Jumat 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dan ada karakter ketika beliau memimpin. Ali bin Abi Thalib orang yang sangat baik dalam berperang dan berdiplomasi. Ia terkenal dengan kepiawaiannya memainkan pedang, kehalayannya memainkan pedang dan pena untuk kepentingan Islam. Ali pun orang yang sangat bijaksana sehingga ia menjadi penasehat ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kemudian ada beberapa sifat Ali bin Abi Thalib yang dapat diteladani, yaitu pemberani, rela berkorban, dapat dipercaya, memiliki pengetahuan yang tinggi dan sederhana. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan keadaan mulai berubah menjadi Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan keadaan mulai berubah. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh sebab itu, adanya upaya pengembangan dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Dan yang ketiga dan terakhir, perkembangan di bidang politik, militer, ilmu bahasa, dan pembangunan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.